Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Wildan Musbilahi, di channel Will Just Purpose. Dalam video kali ini saya akan meliputkan bukan seperti video sebelum-sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah pendidikan yang sangat berharga sekali bagi jurusan saya, PGSD Umus Brebes. Oke, yaitu hal yang terlaris di pendidikan, hal yang sering kalian jumpai di pendidikan, dan hal yang paling memalukan di pendidikan, yaitu mencontek. Iya, sebetulnya bagaimana sih tanggapan kalian, teman-teman, tentang mencontek? Ada anak SD, SMP, SMA, sampai jenjang kuliah pun mencontek. Tapi yang sering dialami saat transisi berganti adalah saat SD ke SMP. Mengapa demikian? Karena sejak sekolah dasar mereka sudah dibekali dengan skill-skill yang sikap-sikap yang sudah terbiasa. Dalam hal ini adalah hybrid kebiasaan. Oke, teman-teman. Teman-teman pernah tidak melihat sebuah anak-anak di Indonesia, di Nusantara ini, kebanyakan mata pelajaran yang sering dicontek adalah matematika dan IPA. Iya, matematika dan IPA. Ya, berbagai mata pelajaran yang berpikirkan tentang berpikir yang keras. Teman-teman tahu berpikir keras, yaitu berpikir perlu dengan penekanan. Berbeda dengan berpikir yang menggunakan penalaran seperti halnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Intinya adalah ilmu pasti. Ilmu pasti ingin sulit sekali di ilmu pasti adalah mata pelajaran yang sering banyak dicontek. Kenapa demikian? Karena hal tersebut merupakan soal pelajaran yang bersifat high of skill. High of skill perlu pemikiran yang matang. Oke. Fine. Kalau untuk SD tambah-tambahan penjumlahan pembagian tidak apa-apa. Tapi semakin ke sini, jenjang yang lebih tinggi lagi, SMP, SMA, baru kamu ketahuan. Kecuali kamu sudah telaten belajar dari dulu, dari start, dengan ketelatenan, keuletan. Oke, saya tidak mau membahas lagi, cukup dalam hal ini yang terpenting adalah sikap, teman-teman. Adik-adik semua yang melihat ini, yang terpenting adalah sikap. Adalah kebiasaan. Kalau kalian dari dulu kebiasaan seperti itu, punya pendirian sendiri di dalam hati kalian, oh iya, mencontek itu sangat tidak berarti. Berarti sih, walaupun gotong royong untuk mendapatkan nilai tinggi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kalau ada guru SMP, SMA maupun kuliah saya sedang menonton ini, saya mohon maaf. Saya juga pernah mencontek, sama seperti halnya anak-anak seperti biasanya mencontek. Oke. Lalu bagaimana kita mengetahui sikap seseorang bisa berubah dari tadinya yang sering mencontek dari tidak? Yang pertama adalah adopsi, yang sudah saya katakan tadi, yaitu sikap yang berulang-ulang. Ketika kalian sudah enak dalam satu hal, contohnya merokok, kalian sudah terbiasa, udah fine hidup kalian. Berbeda dengan orang-orang yang berpendirian keras. No smoking, no drug, no LL. Oke. Apa saja sih faktor yang menyebabkan anak mencontek? Garis keras itu faktornya. Yang pertama itu adalah penekanan dari anak itu. Penekanan pikiran, hati, jasmani, rohani. Jadi di dalam diri seseorang mempunyai siasat tersendiri. Dalam hal ini perlu digaris bawah adalah harus. Saya harus itu. Tapi kalian tidak memiliki kemampuan untuk berusaha. Itu perlu garis keras. Oke? Makanya dari itu, pembentukan penekanan itu yang membuat seseorang mencontek. Ya? Untuk mengejar hasil studi yang terbaik. Saya ingin mengalahkan itu. Sampai berbuat curang. Dan ada salah satu teman yang ingin bertanya yang telah mencontek pun disalahkan. Jawabannya A, kalian pilih B.
Kedua faktornya adalah pendidikan moral, perlu digarisbawahi lagi, pendidikan moral. Jadi apalagi saat SD, oh no, guru SD sangat yang paling dasar, yang paling berharga sekali. Ini ya, guru SD melupakan tatanan yang paling dasar, yang paling bawah ini. Karena itu, menurut pandangan saya, yang perlu ditekankan adalah moral. Makanya dari itu, kenapa sikap adalah atau pendidikan karakter adalah yang paling utama di antara intelijen pelajaran untuk dikuasai. Pendidikan karakter ini sangat penting sekali untuk anak-anak SD. Bagi untuk gurunya juga harus berusaha keras menanamkan pendidikan karakter tersebut, moral. Makanya itu perlu diterapkan moral, itu sangat berarti sekali untuk penanaman stimulus para peserta didik agar lebih berkembang lagi, lebih termotivasi lagi. Yang terpenting itu untuk belajar, jangan bermain lagi keras itu. Apalagi gadget sudah menyerang dunia ini, gadget. Oke, perlu digarisbawahi lagi untuk anak-anak, untuk orang tua. Mungkin gadget itu sudahlah, jangan sampai kecanduan. Apa yang sudah saya katakan tadi, sikap yang berulang-ulang, gadget kalau sudah kebiasaan ya sudah day. Oke. Yang ketiga, ini adalah pasaran penduduk Indonesia. Perlu digarisbawahi lagi, malas. Oke, teman-teman, malas. Ya, tidak usah saya bahaskan lagi kenapa malas itu faktor utama ya. Itu faktor yang penting itu adalah malas. Kalian malas berusaha, kalian malas berpikir, kalian ingin seenaknya sendiri tanpa usaha sendiri. Kalian hanya bertanya, wah apa? Ketika guru melihat kalian, woi, mati kalian. Cek kalian, nilai kalian. Oke, fine. Faktor yang keempat adalah anak remaja lebih rentang mencontek daripada anak SD. Ya, sudah saya katakan dari awal tadi, karena masa transisi dan sikap, kebiasaan, kalian punya pendirian masing-masing, maka itulah. Lalu yang kelima adalah kurang mengerti arti pendidikan. Arti pendidikan. Kalian macam-macam dengan pendidikan, mencontek. Oke. Integritas kalian belum bisa. Kalian perlu menanamkan pendidikan karakter demi mencontek ini hilang di benak kalian. Karakter. Saya perlu garisbawahi lagi karakter. Solusinya bagaimana sih peran orang tua untuk menjaga anak seperti mencontek itu? Yang pertama yaitu perlu ditanamkan sebuah kedisiplinan. Kedisiplinan di dalam rumah, di dalam suatu keluarga perlu ditaati. Oke? Dalam hal ini adalah kedisiplinan hidup. Perlu dijaga, atau perlu di dalam rumah perlu dibuatkan sebuah jadwal yang membentuk anak tersebut untuk bergerak terjadwal, intinya tidak bermain-main dengan hidupnya yang dijalani di rumah. Tidak mau bermain-main lagi, tidak tetap diselingi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti halnya belajar, membantu orang tua. Orang tua harus juga bisa memberikan penalaran khusus untuk anak, ya, penalaran khusus yang baik. Dalam hal ini adalah moral yang baik harus ditanamkan kepada anak-anak. Oke, kalau untuk orang tua yang masa bodoh itu perlu patut di konsekuensi lagi kalau anaknya seperti itu. Oke. Intinya memberikan sebuah nilai moral yang terpenting, karakter. Di sini saya akan memberitahu bentuk yang konkret, yaitu peringatan terhadap siswa yang mencontek itu bagaimana. Yang pertama yaitu peringatan verbal. Verbal dalam hal ini adalah perkataan, suara, pembicaraan. Ya, jadi seorang guru harus memiliki skill memperingati, yaitu teguran verbal. Contohnya seperti ini. Kalian melihat sebuah anak yang mencontek. Kalian
teguran dengan teguran verbal. Memberikan dengan teguran verbal. Hey, contohnya seperti ini. Hey. Dengan yaitu dengan penekanan suara kecil besarnya suara kalian yang diberikan. Terserah kreativitas guru mau seperti apa. Yaitu, oke. Peringatan verbal itu. Lalu bentuk konkret yang kedua adalah mengambil suatu hal yang digemari siswa. Contohnya, saya punya siswa namanya Isnen. Isnen, dia hobinya bermain bola. Suatu hari si Isnen itu ketahuan mencontek. Oke. Dia suka bermain bola. Dia ketahuan mencontek. Saya melihat, oh iya, Isnen mencontek. Saya suruh si Isnen mengambil bola karena di kelas ada bola. Lalu dia suruh keluar. Isnen, kamu ambil bola ya. Ambil bola, lalu tutup pintunya dari depan. Udah. Seperti itu bentuk konkretnya. Itu cara halusnya seorang guru mengatasi anaknya mencontek untuk agar tidak marah, agar tidak emosi. Seperti itu caranya, teman-teman. Oke, semoga seorang guru, teman-teman semua tidak melakukan perilaku tersebut. Semoga tidak, anak-anaknya baik-baik semua. Oke. Lalu yang ketiga, kalau anak itu sulit sekali dicegah, ya seperti itulah. Yaitu kalian bisa mengisolasi anak tersebut. Sulit kalau sudah diperingati 1, 2 kali, 3 kali, nyontek terus, aduh, gurunya Leo dong. Cukup sini saja materi saya tentang mencontek pada anak remaja ini. Semoga bermanfaat. Saran saya cuma satu saja untuk orang tua, guru, semuanya. Orang tua, kalian perlu menanamkan sebuah pendidikan karakter. Oke. Guru tidak sepenuhnya melayani anak-anak yang ada di kelas, tidak bisa. Orang tua juga harus berperan keras dalam hal itu. Pendidikan karakter itu perlu ditanamkan sejak sekolah dasar ini. Oke? Cukup itu saja. Saya Wildan Qositilahi di channel Religious Purpose. Terima kasih telah menonton ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you next time.